Satu proses mempersembahkan. 10 tipe orang yang harus berhenti kamu jadikan teman. Nomor 1, orang-orang yang datang kepadamu hanya di saat mereka membutuhkan sesuatu. Jika kamu saat ini sedang berteman dengan seorang individu yang hanya menghubungimu karena dia misalnya perlu diantar jemput, ingin curhat, atau membutuhkan uang, maka kamu harus berhenti menjalin ikatan pertemanan dengan orang tersebut. Ingatlah bahwa hubungan pertemanan seharusnya saling menguntungkan kedua belah pihak, dengan saling memberikan dukungan dan bantuan. Kalau kamu merasa bahwa temanmu memanfaatkanmu dan hanya tertarik dengan apa yang bisa kamu lakukan untuk dirinya, maka pertemanan tersebut dapat merugikanmu. Nomor 2, orang-orang yang selalu menghakimi atau mengkritikmu. Tipe teman yang satu ini selalu memberikan kritik yang kasar terhadap hal-hal seperti gaya berpakaianmu, tata letak ruanganmu, atau bahkan pilihan makananmu. Iya, kritik yang bersifat konstruktif atau membangun bisa bermanfaat untuk membantu kita dalam bertumbuh dan memperbaiki diri. Tetapi, ketahuilah bahwa teman yang baik akan memberikan nasihat dan komentar dengan hormat, bukan membuatmu merasa rendah atau tidak cukup. Jika temanmu sering memberikan kritik yang benar-benar menjatuhkan, maka kamu harus mempertimbangkan untuk menghapus tali pertemanan dengan dirinya. Nomor 3, orang-orang yang tidak pernah bertanggung jawab atas kesalahan mereka. Tipe teman yang satu ini tidak pernah mengakui kesalahan mereka, bahkan ketika mereka sudah tertangkap basah sekalipun. Perlu diingat bahwa dalam setiap hubungan, baik itu hubungan percintaan atau pertemanan, harus ada akuntabilitas atau bentuk pertanggungjawaban. Ini berarti, kedua belah pihak harus bisa saling mengakui kesalahan, meminta maaf, dan bekerja sama untuk memperbaiki hubungan. Kalau kamu memiliki teman yang tidak mau melakukan hal-hal tersebut, maka mungkin kamu harus memikirkan tentang apakah kamu harus tetap berteman dengannya atau tidak. Nomor 4, orang-orang yang tidak dapat diprediksi atau mudah berubah pikiran. Jika kamu saat ini berteman dengan seseorang yang sering secara tiba-tiba membatalkan rencana di menit-menit terakhir, maka ketahuilah bahwa kamu akan mengalami kesulitan untuk mengandalkan dirinya di saat kamu sedang membutuhkannya. Perlu diingat kalau konsistensi dan rasa bisa diandalkan merupakan hal yang penting dalam menjaga kepercayaan. Ketika seseorang sering membatalkan rencana atau mengingkar janji, maka perilaku tersebut bisa membuatmu merasa frustasi dan kecewa. Memang, terkadang ada hal-hal mendadak yang bisa terjadi, tetapi jika tingkat komitmen temanmu rendah dan dia sering melakukan itu, maka dia hanya akan menyusahkanmu. Nomor 5, orang-orang yang mendorongmu untuk melakukan hal-hal negatif. Tipe teman yang satu ini selalu mengajakmu untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang negatif, seperti minum minuman beralkohol secara berlebihan, menggunakan obat-obatan terlarang, dan sebagainya. Penting untuk diingat kalau kesehatan dan keselamatanmu harus selalu menjadi prioritas utamamu. Jika konsep bersenang-senang temanmu melibatkan risiko yang dapat membahayakan fisik, jiwa, atau kewarasanmu, maka sebaiknya kamu memutuskan ikatan pertemanan dengan mereka sebelum semuanya terlambat. Nomor 6, orang-orang yang terlalu dekat dengan pasanganmu. Pernahkah kamu memperkenalkan seorang teman kepada pasanganmu, dan tiba-tiba mereka berdua menjadi sangat akrab di antara satu sama lain? Mereka melakukan hal-hal seperti bertukar pesan teks hingga larut malam, saling menelepon dan berbicara sampai berjam-jam lamanya, dan membuat rencana tanpa sepengetahuanmu. Ya, kepercayaan merupakan kunci utama dalam setiap hubungan percintaan, namun tetap ada batas yang tidak boleh dilewati. Kalau pasanganmu dan temanmu membuatmu merasa seperti orang ketiga, maka kamu perlu mengevaluasi pertemananmu dengan dirinya. Nomor 7, orang-orang yang malu berteman denganmu.
Jika kamu memiliki teman yang tersenyum denganmu dan berbicara panjang lebar denganmu ketika kalian hanya berdua, tetapi di saat orang lain muncul, dia menjadi malu atau tidak nyaman, maka dia bukanlah teman sejatimu. Perilaku ini bisa sangat menyakitkan dan membuatmu merasa ditolak dan tidak dihargai. Teman yang setia merasa bangga karena telah memilikimu dan mensyukuri kehadiranmu di hidup mereka. Mereka tidak membuatmu merasa kalau kamu seolah-olah dirahasiakan. Nomor 8, orang-orang yang terus-menerus membawa kenegatifan ke dalam hidupmu. Hidup ini sudah cukup menantang dan terkadang melelahkan. Mengelilingi dirimu di sekitar individu-individu yang terus-menerus membawa kenegatifan dapat membuat hidupmu menjadi lebih berat. Tipe orang ini sering bermain drama, pesimis, dan kerap mengeluh. Keberadaan mereka bisa menguras energimu dan menghambat pertumbuhan pribadimu. Meskipun sesekali memberikan sedikit keluhan tidaklah salah, ikatan pertemanan seharusnya membuat hidup menjadi lebih positif dan bermakna, bukan sebaliknya. Nomor 9, orang-orang yang terus-menerus mencoba bersaing denganmu. Tipe teman yang satu ini mengubah segalanya menjadi kompetisi, baik itu membandingkan siapa yang berpakaian lebih keren, atau siapa yang mampu lari lebih jauh. Bagi mereka, hidup adalah persaingan, dan mereka memiliki pemikiran yaitu, apapun yang bisa kamu lakukan, aku bisa melakukannya dengan lebih baik. Perlu diingat bahwa pertemanan sejati dibangun atas rasa saling menghormati dan saling mendukung. Memang, tidak ada salahnya memiliki sedikit kompetisi untuk mendorong motivasi atau menghibur, tetapi persaingan yang konstan dapat membuatmu merasa lelah dan tidak bahagia. Nomor 10, orang-orang yang selalu membicarakan orang lain. Tipe teman yang satu ini diibaratkan seperti berita berjalan, di mana mereka selalu dengan cepat menyebarluaskan gosip yang paling heboh dan sensasional. Ya, hal ini bisa menghibur, tetapi ketahuilah kalau menjalin hubungan pertemanan dengan seorang fanatik gosip seperti ini bisa memiliki dampak yang negatif. Penting untuk diingat bahwa teman yang suka membicarakan keburukan orang lain di depanmu, juga akan membicarakan keburukanmu di belakangmu. Oleh karena itu, akan lebih baik jika kamu berhenti berteman dengan mereka, dan bergaul dengan individu-individu yang lebih suka mendiskusikan hal-hal yang lebih bermanfaat. Mengakhiri pertemanan dengan seseorang, bukanlah hal yang bisa dilakukan dengan mudah. Tetapi, perlu diingat kalau kamu harus selalu memprioritaskan kesejahteraan dan kesehatan emosionalmu. Mengelilingi dirimu dengan teman-teman yang mendukung dan menginspirasimu, dapat mengarah pada hidup yang jauh lebih bahagia dan memuaskan. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share.